Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husin Akbar Nur Rahman dari Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint tentang pemahaman pasar dan identifikasi peluang dalam rangka pemenuhan mata kuliah desain produk. Pemahaman pasar merupakan fondasi yang penting dalam mengembangkan produk atau layanan yang sukses. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, preferensi, perilaku konsumen, serta pengetahuan tentang kondisi pasar dan tren industri yang relevan. Dalam konteks ini, identifikasi peluang riset pasar, segmentasi pasar, dan identifikasi peluang desain produk menjadi langkah-langkah kunci dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan tepat. Pentingnya pemahaman pasar. Yang pertama adalah mengenali pelanggan. Dengan memahami siapa pelanggan mereka, apa yang mereka inginkan, bagaimana perilaku mereka, perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peluang. Pemahaman pasar memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Ini bisa berupa peluang untuk mengembangkan produk, ekspansi pasar, ataupun inovasi dalam layanan. Bisa ekspansi dalam negeri ataupun luar negeri seperti ekspor impor. Kemudian yang ketiga yaitu menghadapi persaingan. Dengan memahami pasar, perusahaan dengan lebih baik memahami pesaing mereka dan bagaimana mereka dapat bersaing secara efektif. Ini termasuk pemahaman tentang kelemahan dan kekuatan pesaing serta cara membedakan diri dari mereka. Kemudian yang keempat yaitu mengantisipasi perubahan. Pemahaman pasar juga membantu perusahaan untuk mengatasi atau mengantisipasi perubahan dalam tren atau kondisi pasar yang memungkinkan mereka untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan lebih fleksibel. Kemudian apa saja strategi untuk meningkatkan pemahaman pasar? Yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Yang melakukan riset pasar secara teratur adalah cara terbaik untuk memahami pasar secara mendalam. Ini bisa melibatkan survei, wawancara, analisis data, ataupun observasi langsung kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada analisa data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pasar yang relevan dan memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan peluang-peluang baru lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi, yaitu berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Interaksi langsung dengan pelanggan baik melalui komunikasi langsung maupun media sosial. Ini dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka secara lebih mendalam. Kemudian yang keempat adalah mengikuti tren industri. Memantau tren industri dan perkembangan terbaru dalam industri tentu dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan dapat selalu inovatif dalam kebutuhan mendatang. Kemudian yang kelima adalah mengikuti perkembangan teknologi, di mana teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami pasar. Jika suatu perusahaan tidak mengikuti suatu perkembangan teknologi, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut dapat ketinggalan dari kompetitor lainnya yang memiliki teknologi yang lebih canggih. Kemudian tantangan dalam memahami pasar yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini bisa dari seluruh segmen perusahaan, terutama dari perusahaan yang masih kecil atau startup. Sumber daya yang terbatas
dapat menjadi hambatan untuk melakukan riset pasar yang komprehensif dan kompleks. Kemudian tantangan yang kedua adalah perubahan cepat dalam tren pasar. Tren pasar dapat berubah dengan cepat dan perusahaan harus tetap waspada dan fleksibel untuk mengikuti perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dalam industri tentu akan membuat sulit untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pasar. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi peluang riset pasar. Untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam riset pasar, maka yang pertama yaitu analisis tren dan perilaku konsumen. Langkah pertama dalam analisis menyeluruh tentang tren pasar dan perilaku konsumen ini melibatkan penelitian pasar yang cukup mendalam, survei, atau data-data dari konsumen untuk dianalisa, untuk memahami referensi, kebiasaan, dan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua ada pendekatan kreatif dan inovatif. Identifikasi peluang riset pasar juga melibatkan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Ini berarti akan membuka pikiran atau ide-ide baru yang cukup potensial, serta mempertimbangkan perubahan sosial, teknologi, atau ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesenjangan pasar. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi kesenjangan pasar atau kekurangan yang berada di dalam pasar. Ini melibatkan menganalisis pasar untuk menemukan area-area di mana ada perbedaan antara yang ditawarkan oleh pesaing dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian pentingnya peluang riset pasar. Beberapa riset pasar juga memiliki sesuatu yang penting, yaitu yang pertama adalah untuk inovasi bisnis. Peluang riset pasar memungkinkan perusahaan untuk tetap terus berkembang dan menghasilkan inovasi baru yang dapat membedakan mereka dari pesaing. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan memahami pasar secara mendalam, maka perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah bertahan dalam persaingan. Di pasar yang kompetitif, memiliki wawasan yang kuat tentang peluang riset pasar dapat membantu perusahaan tetap relevan dan bersaing dengan efektif. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan strategi bisnis. Identifikasi peluang riset pasar dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Kemudian apa saja strategi untuk menggali peluang riset pasar? Yaitu yang pertama ada riset pasar mendalam. Riset pasar mendalam yang cukup komprehensif adalah langkah pertama dalam menggali peluang riset pasar. Ini melibatkan analis, data survei, survei konsumen, wawancara, dan observasi langsung. Kemudian yang kedua adalah pantau tren dan perubahan. Mengikuti tren industri atau perkembangan terbaru tentang teknologi, budaya, atau politik dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang riset pasar yang baru muncul. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Menganalisis data pasar dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar yang mungkin terlewatkan. Kemudian yang keempat adalah berinteraksi dengan konsumen. Berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan dan keinginan mereka, serta masalah yang mereka hadapi dalam menggunakan produk suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah terus berinovasi untuk kedepannya. Mendorong budaya inovasi dalam organisasi dapat membantu mempercepat identifikasi dan eksploitasi peluang riset pasar yang baru. Kemudian ada contoh-contoh peluang riset pasar yang cukup menarik. Yang pertama adalah kesehatan mental di tempat kerja. Kita tahu di zaman yang nilai cukup maju ini, tentu anak muda sering kita jumpai di sosial media tentang keluhan mental health atau kesehatan mental. Dengan
ini bisa menjadi peluang riset pasar yang menarik karena dengan semakin banyak penekanan pada kesehatan mental, maka semakin besar bagi perusahaan untuk menyediakan layanan dukungan kesehatan mental di tempat kerja. Kemudian yang kedua ada penggunaan berkelanjutan. Munculnya kesadaran tentang masalah lingkungan telah menciptakan peluang sebuah produk atau layanan yang berfokus pada berkelanjutan dan ramah lingkungan, atau bisa dibilang pembuatan produk yang dapat digunakan setelah pemakaian produk atau recycle. Kemudian yang ketiga ada edukasi daring. Dengan adanya pergeseran menuju pembelajaran daring, maka akan ada peluang untuk mengembangkan platform pendidikan daring yang inovatif dan terjangkau. Edukasi daring ini sudah dimulai sejak pandemi COVID 2019 atau lebih tepatnya 2020, di mana banyak perusahaan besar seperti Zoom, Google Meet telah memasarkan sebuah jasa daring untuk membantu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sama. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih baik memahami dan merespon kebutuhan dan referensi yang berbeda dari kelompok konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi peluang desain produk. Identifikasi peluang desain produk adalah proses mengidentifikasi area-area di mana produk atau layar yang ada dapat ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Langkah-langkah dalam identifikasi peluang desain produk antara lain meliputi evaluasi produk, layanan yang telah ada, pengumpulan masukan dari konsumen, dan identifikasi peluang inovasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.